Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama Aab di sini, dan pada kesempatan kali ini Aab akan menjelaskan sebuah buku non-fiksi karya Pak Renal Kasali dengan tagline mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh yang berjudul Strawberry Generation. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 2017 dan dicetak beberapa kali sampai cetakan terakhir yaitu pada tahun 2018. Buku ini diciptakan atau ditulis oleh Pak Renal Kasali. Beliau merupakan bisnismen sekaligus guru besar atau dosen di Fakultas Manajemen Universitas Indonesia UI. Dan buku ini dicetak atau diterbit oleh penerbit Mizan dengan jumlah halaman 280 halaman. Jika dilihat dari sampulnya ya, di sini tertulis penulis buku Pak Renal Kasali, lalu ada tagline mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh dengan judul Strawberry Generation, dan dengan tagline yang terakhir, anak-anak kita berhak keluar dari perangkap yang bisa membuat mereka rapuh. Nah, apa sih Strawberry Generation itu? Penulis menjabarkan Strawberry Generation itu dalam sebuah analogi, bahwasanya strawberry bisa kita katakan sebagai buah yang sangat indah, bahkan bisa dikatakan juga dengan buah yang sangat eksotis ya. Tapi strawberry itu bakal rapuh atau bakal rusak ketika dihadapkan atau dibenturkan dengan sesuatu. Contohnya sedikit saja. Jika misalkan kita benturkan stroberi dengan sikat gigi yang menurut gigi kita itu lembut, namun stroberi itu bakal terkelupas gitu kulitnya. Nah, itulah gambaran Strawberry Generation. Mengapa? Strawberry Generation adalah anak-anak atau generasi yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang aktif, yang kreatif, namun mudah rapuh dengan suatu hal yang mungkin sepele, atau mudah rapuh juga dengan suatu hal atau dengan suatu cobaan yang mereka itu tidak tahu cara menanganinya. Nah, dalam beberapa fokus buku yang sudah saya analisis dalam buku ini, penulis menjabarkan suatu fokus buku diantaranya kepada kita, yaitu kita harus mengubah mindset kita. Mindset itu ada dua. Yang pertama, grow mindset, mindset yang tumbuh, yang berkembang, yang dapat menerima perubahan-perubahan, dan juga fixed mindset atau mindset yang sudah kaku, mindset yang ya udah pasrah, dan juga bisa dikatakan dengan mindset yang menerima apa adanya. Mengapa penulis menganjurkan kepada kita kalau kita itu harus mengubah mindset kita dari yang tetap menjadi grow mindset? Karena jika kita menerapkan grow mindset terhadap kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk menerima perubahan-perubahan. Kita juga akan mampu menganalisa suatu masalah dengan pola pikir yang akan memecahkan masalah tersebut. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan fixed mindset, maka kita akan tertinggal zaman. Selain itu, kita juga tidak akan mampu menganalisa masalah dan akan pasrah terhadap masalah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan fokus buku yang kedua, yaitu manusia merupakan makhluk yang potensial. Mengapa? Karena penulis menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu dapat memanfaatkan apa aja yang ada di kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita yang realita seperti memanfaatkan lingkungan, baik itu kehidupan kita di media sosial, atau dengan kata lain kita bisa juga memanfaatkan media-media sosial gitu. Karena pada buku ini juga dijelaskan suatu hal yang viral pada 2017, yaitu games Pokemon Go itu dapat booming-boomingnya dan dapat menghasilkan cuan juga bagi orang-orang yang mampu memanfaatkannya. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Ya dengan cara menjadi YouTubers atau menjadi pakar Pokemon, atau bisa menjadi apapun yang waktu zaman itu bisa menghasilkan cuan. Jika dikaitkan Pokemon plus ekonomi, itu juga bisa menjadi Pokemonomi. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya ya di kehidupan kita di era milenial sekarang, kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Jangan cuma melahirkan Pokemonomi. Kalau kita bisa bermain TikTok, ya bisa mungkin TikTokonomi, atau Instagramonomi, atau Twitteronomi ya, dan nomi-nomi yang lain. Selain itu, pada buku ini juga dijelaskan bahwa jangan menerapkan bagaimana kalau kita melakukan ini, bagaimana kalau kita dihadapkan oleh situasi ini, bagaimana jika kita
Jika kita selalu menerapkan terhadap diri kita dengan pertanyaan bagaimana kalau kita ini, bagaimana kalau kita itu, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan itu akan terhambat. Namun sebaliknya, jika kita mencoba terlebih dahulu, lalu kita melakukannya, maka kita pun akan berhasil. Nah, mungkin sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk analisanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh penulis, bahwa kita harus mengubah mindset kita dan kita juga memiliki potensi untuk memanfaatkan apa aja yang dalam kehidupan kita, dan juga menerapkan pertanyaan bagaimana itu dihilangkan gitu. Soalnya kalau misalnya kita menerapkan baik bagaimana di sini, bagaimana di situ, dan bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, ya pasti akan terhambat segala sesuatunya. Maka kita harus mencoba dulu lalu mempraktikkannya. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.